Halo teman-teman, akhir-akhir ini banyak fans timnas Malaysia yang kembali menyinggung sosok Dion Kuls yang katanya lebih baik dari dua bek kanan milik tim nasional Indonesia, yaitu Kevin Dix dan juga Sandy Walsh teman-teman. Terlebih akhir-akhir ini Sandy Walsh baru saja bergabung dengan Buriram United, di mana Buriram United musim lalu adalah klub yang dibela oleh Dion Kuls teman-teman. Apakah benar bahwa Dion Kuls ini lebih baik dari Kevin Dix atau Sandy Walsh? Mari kita lihat dari fakta yang ada teman-teman. Dari fakta 10 bek kanan termahal di Asia per Agustus 2025 ini teman-teman. Apakah akan ada nama Dion Kuls di sana atau tidak? Biasanya memang harga seorang pemain bisa menentukan kualitas dari pemain tersebut teman-teman. Dan berikut merupakan 10 bek kanan termahal di Asia per Agustus 2025 ini, tepatnya per 16 Agustus 2025 ini teman-teman. Yang pertama, bek kanan paling mahal di kawasan Asia saat ini adalah Takehiro Tomiyasu yang merupakan pemain tim nasional Jepang. Di mana Takehiro Tomiyasu saat ini sedang berstatus tanpa klub sejak 4 Juli 2025 lalu teman-teman. Di mana Takehiro ini resmi mengakhiri kerjasama dengan Arsenal, tim terakhir yang ia bela, karena ia sedang menjalani masa pemulihan cedera lutut yang dialaminya teman-teman. Takehiro Tomiyasu sendiri diprediksi baru akan pulih 1 Oktober 2025 mendatang. Akan tetapi walaupun ia sedang cedera saat ini, Takehiro Tomiyasu sudah dibidik oleh tim lain. Beberapa tim yang secara terang-terangan meminati Takehiro Tomiyasu adalah Brighton dan juga Brentford, dua klub Premier League. Ada juga Fiorentina dan juga AS Roma dari Italia, serta Barcelona teman-teman. Menarik untuk kita tunggu di musim ini kemana bek kanan termahal Asia ini akan segera berlabuh teman-teman. Sejauh ini Takehiro Tomiyasu telah tampil dalam 42 laga internasional timnas senior Jepang, koleksi 1 gol sejak debut pada 12 Oktober 2018 lalu. Jepang sendiri merupakan tim nasional dengan ranking 17 FIFA atau negara dengan ranking FIFA terbaik asal Asia teman-teman. Takehiro Tomiyasu sendiri merupakan seorang bek kanan berusia 26 tahun, tinggi badan 1,88 meter, harga pasar 312,87 miliar rupiah yang menjadikan dirinya sebagai bek kanan termahal di Asia saat ini teman-teman. Jelas bahwa bek kanan termahal di Asia adalah pemain timnas Jepang, bukan pemain timnas Malaysia, yaitu Dion Kuls teman-teman. Sedangkan bek kanan termahal kedua lagi-lagi pemain timnas Jepang, yaitu Yukinari Sugawara yang memiliki harga pasar 191,20 miliar rupiah. Yukinari Sugawara merupakan pemain yang akan berkompetisi di Liga 2 Inggris bersama Southampton, di mana musim lalu Southampton ini bermain di Premier League atau Liga 1 Inggris, akan tetapi di musim ini terdegradasi ke Liga 2 Inggris, yaitu ajang Championship Inggris teman-teman. Yukinari Sugawara merupakan pemain berlabel pemain timnas Jepang yang telah tampil dalam 15 laga internasional dengan koleksi 2 gol sejak debut pada 9 Oktober 2020 lalu. Ia sendiri baru-baru ini saja membela Southampton, tepatnya pada 10 Juli 2024. Kala itu Southampton membeli Yukinari Sugawara dari AZ Alkmaar, klub asal Belanda, dengan biaya transfer 121,67 miliar rupiah. Di mana biaya transfernya ini terlihat lebih rendah dibandingkan harga pasar sang pemain yang kini berada di angka 191,20 miliar rupiah teman-teman. Terus bek kanan termahal ketiga di Asia adalah bek kanan milik tim nasional Indonesia, yaitu Kevin Dix yang katanya kualitasnya di bawah Dion Kuls teman-teman. Padahal secara harga Kevin Dix ini jauh di atas dari Dion Kuls. Kita bisa lihat Dion Kuls di sini hanya memiliki harga pasar 17,38 miliar rupiah, sedangkan Kevin Dix adalah pemain dengan harga pasar 86,91 miliar rupiah yang menjadikan diri Kevin Dix sebagai bek kanan termahal ketiga di Asia saat ini teman-teman. Kevin Dix musim ini akan berkompetisi di Bundesliga Jerman atau Liga 1-nya Jerman atau kasta tertinggi Liga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach teman-teman. Di mana ia baru saja bergabung dengan Borussia Mönchengladbach tepatnya pada 1 Juli 2025 ini, setelah Borussia Mönchengladbach merekrut Kevin Dix dari Copenhagen dengan free transfer atau gratis teman-teman. Jadi sebelumnya kontrak Kevin Dix bersama Copenhagen tidak diperpanjang, sehingga Borussia Mönchengladbach bisa merekrut pemain ini dengan status free transfer teman-teman. Sebelumnya, Kevin Dix merupakan jebolan tim asal Belanda yaitu Vitesse. Kemudian ia pernah membela dua klub besar Eropa yaitu Fiorentina dan juga Feyenoord teman-teman. Sejauh ini, Kevin Dix telah tampil dalam 5 laga timnas senior kita tanpa gol. Sejak debut pada 15 November 2024 lalu, Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat 118 FIFA. Kevin Dix sendiri merupakan seorang bek kanan berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,86 meter. Dari fakta ini sudah jelas bahwa level Kevin Dix masih di atas Dion Kuls teman-teman.
Sedangkan bek kanan termahal keempat di kawasan Asia yaitu Young Woo Seol yang dimiliki oleh timnas Korea Selatan, di mana ia merupakan seorang bek kanan berusia 26 tahun, tinggi badan 1,83 meter, harga pasar 78,22 miliar rupiah. Saat ini, pemain timnas Korea Selatan ini membela klub besar asal Serbia yaitu Red Star yang berkompetisi di Liga 1 Serbia, teman-teman. Ia telah tampil dalam 26 laga internasional timnas senior Korea Selatan tanpa gol sejak debut pada 20 Juni 2023. Korea Selatan sendiri merupakan negara dengan ranking 23 FIFA saat ini, di mana Young Woo Seol ini bergabung dengan Red Star pada 1 Juli 2024 lalu ketika Red Star membeli sang pemain dari Ulsan Hyundai dengan biaya transfer 26,07 miliar rupiah. Angka transfer ini lebih rendah dibandingkan harga pasar sang pemain, teman-teman. Sedangkan bek kanan termahal kelima di kawasan Asia adalah Seiya Maikuma yang merupakan pemain AZ Alkmaar di Eredivisie Belanda atau Liga 1 Belanda dengan harga pasar 69,53 miliar rupiah. Bek kanan berusia 27 tahun ini telah tampil dalam 8 laga internasional timnas senior Jepang tanpa gol sejauh ini sejak debut pada 12 September 2023 lalu, di mana pemain dengan tinggi badan 1,79 meter tersebut bergabung dengan AZ Alkmaar per 1 Juli 2024 lalu ketika AZ Alkmaar membeli sang pemain dari Cerezo Osaka, klub Liga 1 Jepang, dengan biaya transfer 13,91 miliar rupiah. Sedangkan bek kanan termahal ke-6 di kawasan Asia saat ini adalah Keigo Tsunemoto yang juga merupakan pemain asal Jepang. Dia seorang bek kanan berusia 26 tahun dengan tinggi badan 1,73 meter, harga pasar 60,84 miliar rupiah. Pemain ini berkompetisi di Liga 1 Swiss, membela klub papan atas Liga Swiss yaitu FC Basel, teman-teman. Dan sejauh ini, Keigo Tsunemoto ini belum pernah membela timnas senior Jepang, akan tetapi ia pernah membela timnas Jepang U17 di tahun 2015 lalu. Pada 1 Juli 2025 ini, FC Basel membeli Keigo Tsunemoto dari sesama klub Liga 1 Swiss yaitu Servette Football Club dengan biaya transfer 33,03 miliar rupiah. Biaya transfer ini terlihat lebih sedikit jika dibandingkan dengan harga pasar pemain yang berada di angka 60,84 miliar rupiah. Dan bek kanan termahal ke-7 di kawasan Asia adalah bek kanan milik timnas Arab Saudi bernama Saud Abdul Hamid. Pemain ini saat ini akan berkompetisi di Liga 1 Prancis bersama Lens, akan tetapi statusnya di Lens adalah pemain pinjaman dari AS Roma, di mana Lens meminjam Saud Abdul Hamid dari AS Roma dengan biaya peminjaman 8,69 miliar rupiah untuk satu musim ini, teman-teman. Bek kanan berusia 26 tahun dengan tinggi badan 1,75 meter ini memiliki harga pasar 52,14 miliar rupiah saat ini dan telah tampil dalam 38 laga timnas senior Arab Saudi dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 5 September 2019 lalu. Arab Saudi sendiri saat ini bertengger di peringkat 59 FIFA, teman-teman. Pada 27 Agustus 2024, atau tepatnya di bursa transfer musim lalu, AS Roma membeli Saud Abdul Hamid dari Al Hilal peserta Liga 1 Arab Saudi dengan biaya transfer 43,45 miliar rupiah, teman-teman. Akan tetapi karena musim lalu performanya sedikit tidak sesuai harapan di Serie A Italia, makanya di musim ini sang pemain dipinjamkan ke klub lain, yaitu ke klub Liga 1 Prancis, yang mana Liga 1 Prancis levelnya masih di bawah Serie A Italia, teman-teman. Sedangkan bek kanan termahal ke-8 di Asia adalah bek kanan milik Uni Emirat Arab bernama Khaled Ebrahim yang merupakan pemain Sharjah Football Club di Liga 1 Uni Emirat Arab, teman-teman. Dia seorang bek kanan berusia 28 tahun, tinggi badan 1,77 meter, harga pasar 43,45 miliar rupiah. Pemain ini sudah lama membela Sharjah Football Club, tepatnya sejak 1 Juli 2020 lalu ketika Sharjah merekrut Khaled Ebrahim ini dari sesama klub asal Liga Uni Emirat Arab yaitu Al-Wahda, teman-teman, dengan biaya transfer yang tidak dipublikasikan. Sejauh ini pemain yang telah tampil dalam 27 laga internasional timnas senior Uni Emirat Arab dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 29 Mei 2022 lalu. Uni Emirat Arab sendiri saat ini berada di peringkat 65 FIFA. Dan yang ke-9, bek kanan termahal ke-9 di kawasan Asia adalah Marcus Meloni yang merupakan pemain naturalisasi Uni Emirat Arab. Pemain ini murni pemain naturalisasi karena sama sekali tidak memiliki darah keturunan Uni Emirat Arab, teman-teman. Pemain ini sejak tahun 2019 telah membela Sharjah ketika Sharjah merekrut Marcus Meloni dari Palmeiras U20 dengan biaya transfer yang tidak dipublikasikan. Jadi setelah 6 tahun dia berkarir di Liga Uni Emirat Arab maka bisa dinaturalisasi, sehingga pada 10 Juni 2025 lalu ia melakukan debutnya bersama Uni Emirat Arab, teman-teman.
di mana Uni Emirat Arab sendiri merupakan salah satu peserta kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 zona Asia, yang artinya pemain ini merupakan pemain baru, andalan baru Uni Emirat Arab untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Saat ini Uni Emirat Arab berada di peringkat 65 FIFA, teman-teman. Dia seorang bek kanan, harga pasar 38,24 miliar rupiah, berusia 25 tahun, tinggi badan 1,70 meter, teman-teman. Dan yang terakhir, yang melengkapi top 10 bek kanan termahal di kawasan Asia pada daftar kali ini adalah Sultan Al Ghanam, yang merupakan pemain Arab Saudi yang berada di peringkat 59 FIFA. Sultan Al Ghanam merupakan bek kanan dengan harga pasar 34,76 miliar rupiah saat ini, teman-teman. Di mana pemain berusia 31 tahun ini berkompetisi di Liga 1 Arab Saudi bersama Al Nassr, dan Al Nassr membeli sang pemain dari Al Faisali sejak tahun 2018 lalu, tepat 1 Juli 2018, dengan biaya transfer 28,28 miliar rupiah. Yang artinya pemain ini sudah lama membela Al Nassr, bahkan satu tim dengan Cristiano Ronaldo di sana, teman-teman. Inilah 10 bek kanan termahal di kawasan Asia per Agustus 2025 ini. Ada satu pemain asal Indonesia, yaitu Kevin Dix, yang menjadi bek kanan termahal ketiga di kawasan Asia saat ini, teman-teman. Sedangkan Dion Kuls, pemain yang katanya lebih hebat dari Kevin Dix dan juga Sandy Walsh, saat ini ternyata hanya memiliki pasar 17,38 miliar rupiah dan membela Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang dan berada di peringkat 20 sebagai bek kanan termahal di kawasan Asia, teman-teman. Jadi Kevin Dix ini hanyalah bek kanan termahal ke-20 di kawasan Asia saat ini, teman-teman. Padahal dia merupakan salah satu pemain andalan yang telah dimiliki oleh timnas Malaysia cukup lama. Tepatnya ia debut 3 Juni 2021 lalu bersama timnas senior Malaysia. Koleksi 5 gol dari 34 laga, teman-teman. Dion Kuls sendiri baru-baru ini pindah ke Cerezo Osaka, tepatnya pada 3 Juni 2025 lalu. Cerezo Osaka membeli sang pemain dari Buriram United dengan biaya transfer yang tidak dipublikasikan, teman-teman. Memang jika kita bandingkan dengan Sandy Walsh, harga pasar yang dimiliki oleh Dion Kuls ini sedikit lebih tinggi. Jadi jika kita bandingkan antara Dion Kuls dan juga Sandy Walsh, kualitasnya mungkin bisalah didebatkan tipis-tipis, teman-teman, karena kedua pemain ini tidak jauh berbeda, teman-teman. Dan harus kita akui di musim ini kondisi Dion Kuls ini lebih baik dari Sandy Walsh, karena Dion Kuls di musim ini pindah dari Liga Thailand ke Liga Jepang. Tentu Liga Jepang lebih baik. Sedangkan Sandy Walsh sendiri pindah dari Liga Jepang ke Liga Thailand. Tentu Sandy Walsh mengalami penurunan karir karena dia pindah dari Liga terbaik Asia ke Liga terbaik Asia Tenggara, teman-teman. Jika dibandingkan dengan Sandy Walsh, mungkin kualitas Dion Kuls tidak jauh berbeda dan sedikit lebih unggul. Akan tetapi, jika fans Malaysia menyebut Dion Kuls lebih baik dari Kevin Dix, tentu perbandingan ini tidak bisa diterima karena level Kevin Dix dengan Dion Kuls sangat jauh berbeda, teman-teman. Pemain yang tampil di Liga 1 Jerman dengan pemain yang tampil di Liga 1 Jepang tentu bukan hal yang bagus untuk dibandingkan, karena level kompetisi dari kedua pemain juga sudah sangat berbeda, teman-teman. Karena Bundesliga Jerman tetaplah salah satu liga terbaik di kawasan Eropa, salah satu liga terbaik di dunia ini, teman-teman. Walaupun Liga Jepang liga terbaik Asia, tetap Liga Jerman masih lebih unggul, terlebih kedua pemain sama-sama tampil di liga utama, teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini, Sandy Walsh ini memiliki harga pasar 13,91 miliar rupiah, teman-teman, yang menjadikan dirinya sebagai bek kanan termahal ke-26 di kawasan Asia. Sedangkan bek timnas lainnya yang masuk dalam daftar 100 besar bek kanan termahal di kawasan Asia ada Eliano Reinders, di mana bek kanan ketiga timnas Indonesia tersebut berada di peringkat ke-39 dalam daftar ini karena memiliki harga pasar 10,43 miliar rupiah. Sedangkan Asnawi Mangkualam menjadi bek kanan termahal 62 di kawasan Asia karena memiliki harga pasar 7,82 miliar rupiah. Sedangkan bek kanan Malaysia lainnya yaitu Matthew Davies juga merupakan bek kanan termahal ke-63 di kawasan Asia karena memiliki harga pasar yang sama dengan Asnawi, yaitu 7,82 miliar rupiah, teman-teman. Jadi dalam daftar 100 besar bek kanan termahal di kawasan Asia per Agustus 2025 ini ada 4 pemain Indonesia. Kevin Dix sebagai bek kanan termahal ketiga di kawasan Asia, Sandy Walsh sebagai bek kanan termahal ke-26 di kawasan Asia, Eliano Reinders sebagai bek kanan termahal ke-39 di kawasan Asia, dan juga tadi Asnawi Mangkualam sebagai bek kanan termahal ke-62 di kawasan Asia. Sedangkan pemain Malaysia ada 2 dalam daftar 100 besar bek kanan termahal di kawasan Asia, yaitu Dion Kuls di peringkat 20 dan juga Matthew Davies di peringkat 63, teman-teman. Akan tetapi dalam daftar 10 bek kanan termahal di kawasan Asia tidak ada nama pemain Dion Kuls, tidak ada nama pemain Malaysia, melainkan hanya ada nama Kevin Dix asal Indonesia yang kini menjadi bek kanan termahal ketiga di kawasan Asia. Dan bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar bahwa Dion Kuls lebih baik dari Kevin Dix dan juga Sandy Walsh? Seperti yang sudah saya singgung tadi, mungkin jika dibandingkan Sandy Walsh,
kualitas John Cruz tidak jauh berbeda dari Sandy Walsh. Akan tetapi jika kita membandingkannya dengan Kevin Dix, tentu kualitas Kevin Dix masih jauh di atas John Cruz, teman-teman. Jika teman-teman memiliki komentar atau pendapat teman-teman masing-masing, silahkan sampaikan di kolom komentar secara sopan dan bijaksana. Dan untuk saat ini inilah info yang bisa saya bagikan, teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.